Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mahasiswa program studi pendidikan teknik elektronika yang mengambil mata kuliah elektronika 3, ini adalah PJJ keempat ya, dengan pokok bahasan voltage komparator berbasis op-amp ya. Oke, kita mulai. Tujuan instruksional PJJ 4 ini setelah mempelajari material PJJ 4, mahasiswa diharapkan dapat menjelaskan konsep voltage komparator berbasis IC op-amp LM741. Yang kedua, dapat menurunkan persamaan tegangan keluaran voltage komparator berbasis LM741. Yang ketiga, dapat menjelaskan konsep rangkaian Smith trigger berbasis op-amp 741. Dan keempat, dapat melakukan simulasi rangkaian voltage komparator dan Smith trigger menggunakan aplikasi multisim online. Jadi ada dua pokok bahasan. Yang pertama voltage komparator dan yang kedua adalah Smith trigger ya. Jadi materi PJJ 4 dan 5 nanti adalah op-amp dengan umpan balik positif ya. Umpan balik positif. Di PJJ 2 dan 3 kita sudah bahas op-amp dengan umpan balik negatif. Kita mulai voltage komparator. Ini bisa berjalan pada IC op-amp dengan open loop ya. Open loop gain itu maksimum ya. Jadi minimal gain open loop-nya 1 juta volt per volt. Kita masuk ke definisi voltage komparator. Kalau op-amp komparator atau komparator menggunakan op-amp ini akan membandingkan satu buah tegangan analog ya sama dengan tegangan reference atau Vref dan menghasilkan sebuah tegangan keluaran berdasarkan perbedaan antar kedua tegangannya. Tetapi kalau op-amp voltage komparator ini akan membandingkan magnitude atau membandingkan tingkat atau tingginya dua masukan tegangan dan nanti akan menghasilkan beberapa peluang tegangan keluaran. Jadi kita lihat dulu ya, sebelah kiri ini adalah komparator tegangan atau voltage komparator menggunakan op-amp. Sumber tegangannya ada dua, plus VCC dan minus VCC. Terus inputnya adalah Vin masuk ke masukan non-inverting dan Vref dimasukkan ke kaki inverting ya. Jadi nanti keluarannya Vout adalah selisih tegangan di kaki positif dikurangi kaki negatif dikali open loop gain gitu ya. Jadi selisih antara tegangan di kaki positif dan tegangan di kaki negatif, selisihnya dikali dengan open loop gain. Karena plus Vin dikurangi Vref, peluangnya itu ada 3. Jadi hasil dari Vin dikurangi Vref itu yang pertama adalah positif, yang kedua adalah negatif, yang ketiga adalah 0. Ya, jadi kalau dua buah bilangan A dikurangi B itu hasilnya positif, negatif atau 0. Nah, berapapun keluarannya itu kalau dikali open loop gain yang 1 juta kali, maka nanti outputnya akan ada 3 kondisi ya. Kondisi
V out sama dengan plus VCC. Jadi saat V in lebih besar dari Vref, jadi V in ini misalnya Vref-nya 0, ininya lebih tinggi dari 0, misalnya 1, 1 dikurangi 0 kan 1. 1 dikali 1 juta ya 1 juta volt. Tapi karena sumber VCC-nya hanya plus VCC, ya outputnya akan sama dengan VCC ini. Dan kebalikannya kalau V in lebih kecil dari Vref. Misalnya Vref-nya 0, V in-nya minus 1. Jadi minus 1 dikurangi 0, minus 1. Minus 1 kalau 1 juta, minus 1 juta volt. Dan sumbernya tidak ada, hanya minus VCC. Ya, berarti VO sama dengan minus VCC. Sedangkan saat keluarannya 0 ini akan sulit karena semakin besar penguatan open loop gain dari sebuah op-amp, maka selisih tegangan antara kaki positif dan kaki negatif ini akan peluangnya akan sangat sulit sama dengan 0. Ya, sama dengan 0 akan sulit kecuali dua masukannya ini dikasih ke ground. Jadi kalau positif dihubungkan ke negatif dihubungkan ke ground, maka inputnya akan 0. 0 dikali tak hingga ya 0. Nah, di sini akan kelihatan ada gambar ya, gambar grafik fungsi input terhadap output ya. Jadi yang sumbu horizontal ini V in, ini V in positif, ini V in negatif, sedangkan sumbu vertikal ini V out. Jadi pada saat kalau ini referensinya 0, kalau V in-nya positif, maka V out-nya akan saturasi. Saturasi itu menuju VCC. Sedangkan pada saat V in-nya itu di bawah 0, maka nanti V out adalah minus VCC saturasinya. Nah, di sini ada zona ya, ada zona yang merah. Ini namanya hysteresis. Jadi waktu yang diperlukan oleh sebuah komparator untuk membuat outputnya itu berubah dari minus atau saturasi minus VCC ke saturasi plus VCC gitu ya. Ini memang secara ideal tidak ada, tapi dalam prakteknya ini selalu ada, namanya hysteresis. Nanti kita bahas itu ya. Nah, coba kita lihat dulu, kita menurunkan rumus tegangan Vout-nya. Jadi tegangan sumber op-amp ini menggunakan tegangan plus, minus, dan ground atau tegangan simetri. Pastikan VCC plus VCC dan minus VCC ini sama tegangannya. Jadi misalnya di sini pakai 7812, ini pakai 7912, jadi positif 12, ini negatif 12. Oke, pastikan tegangannya sama ya, jangan melihat IC regulatornya. Kalau IC regulatornya di sini 7812 itu secara teori memang plus 12. Tapi pada saat Anda ukur belum tentu plus 12. Sama dengan di sini 7912 keluarannya secara teori ya minus 12, tapi kadang di bawah 12, di bawah minus 12. Nah, jika yang dipakai adalah op-amp 741 dengan open loop gain sebesar 200.000 kali ya, maka nanti kita akan bisa menurunkan rumus tegangannya ya. 741 adalah IC op-amp yang paling banyak dipakai. Walaupun sebetulnya bukan yang paling baik ya, seperti Sanwa, YX, atau SP10D itu paling banyak dipakai, tapi yang paling buruk. Oke, kita lihat di sini. Di sini kaki positif dihubungkan ke V in, kaki negatif dihubungkan ke V referensi. V out ya, V out adalah V diferensial dikali open loop gain. Sedangkan V diferensial adalah tegangan di kaki positif atau V in dikurangi tegangan di kaki negatif atau Vref. Jadi V diferensial sama dengan V in dikurangi Vref. V in adalah V masukan, Vref adalah V referensi, sehingga V out adalah V diferensial dikali open loop gain. Seperti ini. Jadi V in dikurangi Vref, yang seperti yang tadi awal saya sudah
sampaikan, ini akan bisa mempunyai 3 peluang. Peluang pertama, Vin sama dengan Vref. Vin lebih besar dari Vref, jadi Vin dikurangi Vref bernilai positif. Atau yang kebalikannya, Vin lebih kecil dari Vref, sehingga pengurangan dua nilai ini menjadi negatif. Atau pada saat Vin sama dengan Vref atau 0. Jadi Vout-nya, Vout di sini akan mempunyai 3 kelompok tegangan. Yang pertama adalah Vout-nya akan sama dengan VCC atau saturasi negatif atau plus VCC. Yang kedua, Vout-nya akan bernilai minus VCC. Yang ketiga akan bernilai 0. Ingat ya, 0 ini akan sangat sulit terjadi ya, karena penguatan open loop gain dari op-amp yang dipakai ini sangat tinggi. Sehingga misalnya 1,000001 dikurangi 1,0001 akan berubah output menjadi tidak 0 ya. Jadi harus 0. Jadi misalnya 1,000001. Yang kedua inputnya 1,0001. Jadi dikurangi hasilnya 0. Jadi kita coba lihat ya, kalau VCC-nya plus VCC 12 volt, minus VCC-nya minus 12 volt, open loop gain-nya 200.000. Jika VIN-nya 2,0001 dan VRF-nya adalah 2,0000 volt, jadi 4 digit di belakang koma, maka Vout-nya adalah open loop gain ya dikali 2,0001 dikurangi 2,0000 atau plus 0,0001 dikali 200.000 sama dengan 20 volt. Kan VCC-nya hanya plus 12, jadi ya mengayun ke plus VCC. Tidak mungkin 20, sumbernya jadi 12 ya. Nah, sekarang pada saat VIN-nya 2,0000 volt dan VRF-nya 2,0001 volt. Jadi Vout-nya adalah 200.000 kali dikali minus 0,0001. Selisih dari 2 dikurangi 2,001. Sama dengan minus 20 volt. Karena outputnya minus 20 volt, padahal sumbernya hanya minus 12 ya, outputnya hanya minus 12 volt. Itu yang saya bilang outputnya ada 3 kondisi, plus VCC atau minus VCC ya, nolnya jarang. Nah ini ya. Nah kita lihat hysteresis atau apa itu? Hysteresis adalah selisih tegangan masukan sebuah komparator saat komparator itu menghasilkan keluaran plus VCC atau minus VCC, gitu ya. Jadi supaya komparator menggunakan op-amp itu menghasilkan keluaran VCC plus VCC, itu tegangannya berapa. Nah, supaya voltage komparator menghasilkan tegangan minus VCC, tegangannya berapa ya. Jadi ada 2 tegangan masukan Vin yang tidak sama ya, sehingga mengakibatkan Vout-nya akan plus VCC dan minus VCC. Nah, selisih dari 2 tegangan masukan tersebut adalah hysteresis ya. Umumnya hysteresis dalam komparator ini tidak diinginkan ya. Tidak diinginkan, tapi munculnya hysteresis ini akan mengurangi sensitivitas suatu komparator yang disebabkan adanya noise. Jadi sinyal tegangan masukan itu kan tidak mungkin tidak ada noise ya. Nah, noise itu akan mengakibatkan tegangan masukannya itu berubah-ubah ya, dikit kecil sekali dalam order paling tinggi milivolt ya. Milivolt cukup itu ya, milivolt cukup untuk membuat komparatornya berubah dari status positif plus VCC menjadi minus VCC atau sebaliknya.
itu ya, atau sinyal yang tidak punya noise tapi dia lambat naiknya. Ada sinyal yang lambat naiknya atau lambat turunnya. Nah, hysteresis of M ini ada dua. Yang internal itu yang disebut hysteresis ya. Ada delay, disebut delay. Jadi untuk membuat outputnya berubah dari plus VCC menjadi minus VCC itu ada delay dan sebaliknya. Itu yang ada disebabkan oleh hysteresis internal. Jadi bawaannya di IC op amp gitu. Nah, ada juga hysteresis yang memang sengaja dibuat ya, jadi namanya external hysteresis. Ini menggunakan positive feedback ya. Positive feedback. Untuk apa kok suatu komparator dikasih hysteresis eksternal? Ya untuk tugas-tugas tertentu ya, atau tujuan-tujuan khusus ya. Nanti kita bahas. Nih misalnya hysteresis ya. Jadi hysteresis yang ideal ini pada saat outputnya itu kondisi 0 atau kondisi off berubah menjadi kondisi on, ini tidak ada delay sama sekali ya, nggak ada delay sama sekali. Termasuk pada saat dia berlogika plus VCC turun menuju minus VCC itu juga tidak ada delay. Ini yang ideal, range-nya 0 volt ya, 0 volt. Inputnya untuk merubah outputnya berubah dari 0 ke 1 atau 1 ke 0 itu sama, jadi selisihnya 0. Nah sekarang hysteresis dari suatu voltage comparator ya, biasanya bernilai millivolt. Jadi coba lihat di sini ya. Di sini ini ada output voltage comparator pada saat outputnya itu minus VCC. Minus VCC, terus untuk membuat tegangan outputnya berubah naik menjadi plus VCC, itu ada tegangan ya, tegangan V1 misalnya. Nah, V1. Nah, nanti outputnya ini dari plus VCC menjadi minus VCC, itu juga ada tegangan masukan yang namanya V2. Nah, V2 dikurangi V1 ini ada selisih. Jadi beberapa few millivolt itu ya. Jadi ada di sini, ini ada nih. Nah, ini ada selisihnya. Semakin besar selisihnya, semakin kebal terhadap noise ya. Oke, untuk aplikasi voltage comparator itu banyak sekali ya. Yang jelas V-in-nya itu V-in-nya jangan digodain ya. VREF-nya. Nah, pertama coba lihat sini yang pertama. VREF-nya ini berasal dari suatu rangkaian pembagi tegangan. Ini ada pembagi tegangan menggunakan resistor R1 dan R2. Rumusnya di VREF sama dengan R2 dibagi R1 plus R2 dikali VCC. Pastikan VREF-nya ini stabil ya. Supaya stabil ya jangan R1 R2-nya yang menggunakan R yang 20% ya, gunakan R1 dan R2 ini kalau bisa setengah persen, dan gunakan sumber VCC yang stabil, sehingga VRF namanya V-referensi harusnya stabil. Nah kalau udah stabil, V-in-nya bisa Anda hubungkan ke suatu rangkaian yang menghasilkan tegangan ya, nanti bisa dibandingkan. Atau kalau ini kan sifatnya tetap ya, VRF-nya tetap, tidak bisa sliding ya. Sliding itu bisa digeser-geser. Nah ini bisa digeser-geser ini. Jadi ini menggunakan variabel resistor. Jadi variabel posisi sebuah resistor. Nah kalau yang seperti ini ada juga peluang errornya pada saat
Vref-nya ini dihubungkan ke wiper dari suatu potensiometer, dia terlalu berdiputar ke kanan, jadi menuju VCC. Jadi Vref-nya sama dengan VCC atau Vref-nya sama dengan ground. Ya. Kalau seperti ini, seharusnya di sini ada R, ya, R maksimum dan R minimum. Ya, ini hati-hati menggunakan di sini ya, menggunakan resistor variabel ini. Jadi Vref-nya ya VRB dibagi VRA plus VRB dikali VCC. Atau menggunakan V referensi dari baterai, ya, V baterai. Jadi kita mau lihat V in terhadap V baterai. Hati-hati juga ya, namanya V baterai, resistansi dalam baterai akan berkurang seiring dengan waktu ya. Jadi nanti aku tidak akan presisi. Nah, atau Anda menggunakan Zener dioda. Jadi yang dihubungkan dengan R. Jadi Zener dioda ini misalnya berapa volt, misalnya 5 volt. Sini VCC-nya berapapun asal lebih dari 5. Syarat dan ketentuan berlaku, ini ada R batas arus, maka nanti ada Vref-nya adalah sama dengan V Zener. Nah, V Zener ini juga bisa saja berubah ya, mengayun, bisa turun atau naik dari referensi yang tertulis di dalam data sheet-nya atau di bodinya jika suhunya meningkat atau jika suhunya berubah. Ini hati-hati. Nah, aplikasi dari voltage comparator yang Anda bisa lihat ada dua. Ada dua cara menghubungkan. Yang pertama, minusnya itu menggunakan pembagi tegangan sebagai referensi ya. Ini 10 kilo, 10 kilo berarti kan setengah ini. Nah, di sini dibandingkan dengan tegangan keluaran dari pembagi tegangan yang menggunakan photocell atau LDR, Light Dependent Resistor. Masih ingat LDR itu kalau dapat cahaya terang maksimum, maka resistansi R2-nya akan minimum, gitu ya. Jadi kalau yang ini, rangkaian yang pertama ini LDR di R2-nya itu kena cahaya, maka tegangan di kaki positif akan minimum. Berarti ini minimum, jadi tegangan di positif lebih kecil dari referensi ya. Berarti nanti outputnya ada logika 1 atau VCC. Ini kalau outputnya VCC, maka LED-nya tidak akan menyala ini, dimati. Loh, ini kok cover itu tertutup ya. Kalau tertutup berarti ini besar ya, resistansinya besar. Kalau besar tegangannya besar. Kalau tegangan besar di atas referensi, maka outputnya akan VCC. Kalau VCC, ya oke, ini tidak menyala. Kebalikannya, ini kalau tertutup ini akan menyala ya. Hati-hati dalam memahami ya. Nah, aplikasi zero voltage comparator yang kedua itu adalah detektor ada yang melewati zero atau zero crossing detector ya. Zero crossing detector. Jadi ini ada sinyal gelombang sinus ya. Ini biasanya untuk aplikasi rectifier ya. Rectifier yang menggunakan sudut penyulutan dari semikonduktor ya untuk penyala. Nah, kita lihat di sini, ini gelombang sinusnya. Jadi dia di atas 0, terus secara fungsi sinus dia turun. Nah, begitu dia melewati titik 0, maka outputnya akan berubah dari minus V1 menjadi plus V1. Nah, gitu ya. Nah, pada saat inputnya di bawah 0, outputnya akan tetap. Terus pada saat sinus ini berubah atau melewati titik 0 yang kedua,
Ini V1, outputnya berubah dari plus V1 menjadi minus V1 dan seterusnya. Jadi outputnya dari aplikasi voltage comparator ini akan mendeteksi kapan sih sinyal sinusnya itu melewati titik zero ya, titik zero. Nanti akan dibahas di mata kuliah elektronika daya ya. Terus implementasi dari komparator, tegangan komparator itu dalam pembentukan PWM ya, pulse width modulator. Jadi kaki negatif inverting amplifier dihubungkan ke ref, tegangan referensi, kaki positifnya dihubungkan ke sumber pembangkit gelombang segitiga. Ya, kita lihat ini segitiga, V-nya segitiga. Jadi V-nya secara linear naik dari 0 sampai maksimum, setelah itu turun mencapai 0 lagi. Nah, V-out-nya kita lihat ini V-ref-nya yang merah ya. Jadi pada saat V-in-nya di bawah referensi, maka outputnya akan 0. Pada saat V-ref-nya sama dengan V-in, itu akan masih sama 0. Tapi pada saat V-in-nya lebih tinggi dari V-ref, dia akan berlogika 1. Pada saat dia turun lagi seperti, jadi outputnya akan seperti ini ya. Itu menggunakan non-inverting comparator circuit. Kalau menggunakan inverting, kebalikannya ya, yang referensinya masuk V-in, sedangkan positif masuk referensi, maka keluarannya akan kebalikan. Jadi Anda bisa nanti membuktikan teori yang sudah saya bahas ini menggunakan multisim online ya. Apakah benar rangkaian seperti itu? Nah, op-amp dengan positive feedback ya, ini ada dua ya, ada dua. Yang pertama Smith trigger, aplikasi op-amp yang menggunakan umpan balik positif. Itu yang pertama Smith trigger, dan kedua adalah osilator ya. Nah, Smith trigger ini memperbaiki kinerja zero crossing detector. Karena zero crossing detector menggunakan voltage comparator ini digodain dengan yang namanya noise ya. Noise, white noise itu noise yang mengganggu kinerja dari voltage comparator. Nah, supaya keluaran dari zero crossing detector ini kebal terhadap noise, maka dibuatlah rangkaian Smith trigger ya, Smith trigger. Kalau osilator ini adalah pembangkit pulsa, mati gelombang sinus atau non sinus. Itu op-amp dengan umpan balik positif. Oke, untuk osilator kita bahas di PJJ 5, sedangkan di PJJ 4 hanya Smith trigger ya. Apa sih Smith trigger itu? Ini kalau main apa itu ya? Main yang menggunakan konsonan ini Anda bakal menang karena Smith itu 4 konsonan ya. Jarang ada 4 konsonan. Jadi rangkaian elektronik yang menambahkan hysteresis untuk menghasilkan input-output transition threshold. Jadi Smith trigger itu adalah rangkaian elektronik yang add-on ya, hysteresis, sehingga outputnya itu mempunyai threshold ya, threshold yang berbeda. Jadi ada input 1 menghasilkan threshold positif ke negatif. Input 2 menghasilkan threshold positif ke negatif. Nah, itu. Ini menggunakan positive feedback. Dia itu Smith trigger mempunyai 2 tegangan threshold yang berbeda. Gitu ya. Untuk menghasilkan keluaran yang berbeda, ini akan ada
tegangan input yang berbeda. Ini seperti bistable multivibrator. Anda pernah belajar belum itu ya? Saya tidak tahu itu. Bistable multivibrator itu kan mempunyai dua buah kondisi keluaran ya, kondisi low atau H. Nah, ini akan berpindah, lompat dari outputnya L low ke H, H ke low, gitu. Lompat. Itu adanya trigger ya. Nah, misalnya seperti ini, kalau nggak paham definisi secara kata-kata, ini akan menggunakan gambar. Di sini ada V threshold positif dan ada V threshold negatif. V trigger positif, V trigger negatif ya. Nah, ini ada input sinyal yang ada noise-nya gitu. Ada noise-nya. Kita lihat sinyal pertama, sinyalnya ini melewati V threshold negatif. Outputnya masih plus VCC. Nah, pada saat inputnya melewati V threshold positif, ya di sini, maka Vout-nya akan berubah menjadi minus VCC, berubah turun. Jadi selama inputnya masih di atas V threshold, nggak ada masalah. Begitu turun, juga nggak ada masalah. Tapi saat V inputnya itu melewati V threshold negatif, maka outputnya baru berubah lagi. Nah, ini. Itu ya. Jadi ini ke draw-nya ya, kekebalannya. Ini kan kebal nih, terlalu noise. Baru sampai sini, nah baru berubah. Ini noise-nya noise-nya itu dihilangkan di sini. Nah, Smith trigger seperti halnya rangkaian atau blok Smith trigger di rangkaian digital itu ada dua. Masih ingat 7414 ya, hex Smith trigger. Jadi hex inverter dengan Smith trigger. Jadi Smith trigger itu bukan keluaran tapi masukan. Jadi ini buffer dengan masukan Smith trigger. Ini not atau inverter dengan masukan Smith trigger. Ini Smith trigger itu dimasukkannya, bukan outputnya. Ini dasarnya gate atas ya buffer, yang ini gate ini not gate, tapi dengan masukan Smith trigger ini dimasukkan Smith trigger juga. Lihat ya, ini bentuk hysteresisnya. Oke, untuk membuat Smith trigger itu ada dua, ada inverting Smith trigger dan non-inverting Smith trigger. Yang pertama adalah rangkaian inverting Smith trigger. Ini menggunakan tetap umpan balik positif. V outputnya diumpan balikkan ke masukan positif menggunakan resistor R1. Ini pembagi tegangan ya, 1R2, dan VIN-nya dimasukkan ke kaki VIN. Sumbernya masih sama, plus VCC dan minus VEE. Coba kita lihat dulu. Ini Vout-nya, Vout dari rangkaian inverting Smith trigger ini, Vout-nya hanya ada dua kondisi ya. Pada saat Vout-nya sama dengan VCC, atau plus VSAT, atau Vout-nya sama dengan minus VEE atau minus VSAT. Minus VSAT. Oke, yang pertama dulu, pada saat V outputnya sama dengan plus VSAT. V referensinya, Vref yang di sini, ya, pada saat V outputnya sama dengan V plus VSAT, maka di sini plus VSAT ya. Berarti V referensinya adalah R2, tegangan di Vref adalah R2 dibagi R2 plus R1 dikali sumbernya adalah VSAT. Ini. Sehingga V out-nya adalah V referensi dikurangi Vin dikali open loop gain. Nah, ini V out-nya adalah Vref dikurangi Vin dikali open loop gain. Ini persamaan keluaran inverting Smith trigger. Oke, kita lihat persamaan pada saat V out-nya minus VSAT atau pada saat V out-nya adalah sama dengan minus VEE. Jadi nanti Vref-nya ini akan sama dengan sama ya, R2 dibagi R2 plus R1 dikali minus VSAT. Gitu ya, minus VSAT. Sehingga
nanti Vref-nya adalah minus ya. Nah, sehingga Vout-nya ini minus Vref dikurangi Vin dikali open loop gain. Jadi Vref ini nanti ada dua. Vref yang positif, ya, Vref yang positif namanya upper threshold voltage atau VUT. Sedangkan minus Vref ini sama dengan lower atau lower threshold voltage ya. Nah, coba kita lihat. Kita lihat ya. Kalau V plus VCC-nya dikasih plus 12 dan minus VE-nya dikasih minus 12 dan R1 sama dengan R2 sama dengan 10 kilo, maka Vout-nya kita masuk dalam kondisi yang pertama dulu. Vout sama dengan plus VCC atau sama dengan plus 12 volt ini ya. Vref-nya itu sama dengan setengah dikali Vsat. Vsat-nya adalah plus 12. Berarti Vref-nya adalah plus 6. Nah, persamaan output-nya adalah Vref dikurangi Vin. Vref dikurangi Vin. Oke ya, jadi Vout, saya ulangi lagi, Vout sama dengan Vref plus 6 volt dikurangi Vin dikali open loop gain. Open loop gain-nya misalnya 1 juta ya. Nah, kita lihat. Kalau Vref-nya 6 dikurangi ya. Ini V-nya minus 12. 6 dikurangi minus 12 berarti kan 6 ditambah 12. Jadi Vout-nya akan sama dengan Vsat. Terus pada saat 6, Vref-nya 6, inputnya minus 6. Jadi 6 dikurangi minus 6, jadi plus 12. Vout-nya adalah Vsat. 6 dikurangi 0. 6 dikurangi 0, 6. Kali 1 juta ya 12 volt. Nah, sekarang kalau 6, ya 6 referensinya 6, V-nya 6 plus 6. Jadi 6 kurangi 6, 0. 0 ya sama dengan 0. Sedangkan Vref-nya 6 terus V-in-nya 6,5, 6 dikurangi 6,5 kan minus 0,5 dikali 1 juta, ya minus 12. Ini inputnya 12, jadi 6 dikurangi 12 minus 6 kali 1 juta minus 6. Minus 12. Jadi di sini. Oke. Yang berikutnya saat Vout-nya adalah minus 12 ya. Minus 12 ya. Dengan cara yang sama, jadi Vref-nya akan jadi minus 6. Nah, coba dengan V-in 12, minus 6 dikurangi minus 12, jadi tambah minus ya. Minus 6 dikurangi 6, minus 12. Minus 6 dikurangi 0, minus 12. Minus 6 dikurangi minus 6, jadi 0. Minus 6 dikurangi minus berapa ini? Dikurangi minus 6,5. Nah, ini salah, ini seharusnya minus ya. Ya. Jadi ini kok saya ulangi lagi, minus 6 dikurangi minus 6. Jadi 6 minus 6 tambah 6, 0. Jadi Vout-nya adalah 0 volt. Ini minus 6 dikurangi minus 6,5. Jadi positif 0,5 dikali 1 juta kali 12. Minus 6 dikurangi minus 12. Jadi positif 6 kali 1 juta, 12. Nah, sehingga nanti outputnya seperti ini, coba lihat. Ini vertingnya. Jadi kalau inputnya itu katakanlah Vout-nya Vsat ya. Vout-nya Vsat. Kalau inputnya dari minus terus menuju ke positif, ini kan V-in ya, ini V-in. Sumbu mendatar V-in. Minus terus menuju 0 terus sampai ke sampai ke inputnya tuh sama dengan, kalau dikali dengan 0,5 itu jadi 6,
ini akan turun. Jadi dari plus V1 menjadi minus V1. Nah, kalau inputnya itu positif menuju ke negatif, nah seperti ini. Ini nanti pada saat inputnya minus 12, ini akan berubah menjadi dari minus V1 menjadi positif V1. Nah, akhirnya Anda bisa lihat seperti ini nih, gambarnya seperti ini. Ini di sini adalah hysteresisnya atau kekebalan terhadap noise-nya, V-in-nya itu. Minus 6 sampai positif 6. Cukup lumayan ya. Ini menggunakan inverting Smith trigger. Nah, seperti ini. Ini inputnya gelombang sinus, di sini ada minus referensinya. Ini misalnya positif 6, ini negatif 6 ya. Jadi nanti kalau inputnya gelombang sinus, maka pada saat dia mencapai di atas Vref yang positif, maka outputnya akan turun dari V1 ke minus V1. Terus ini outputnya naik lagi, dibiarkan aja sampai nanti mencapai Vn-nya akan sama dengan lebih dari minus VLT atau voltage lower threshold. Maka outputnya akan berubah dari minus V1 menjadi plus V1. Dan seterusnya seperti ini. Ini titik-titiknya ya, titik-titiknya. Nah, untuk non-inverting Smith trigger yang merupakan bentuk yang lain dari Smith trigger, ini outputnya dihubungkan ke kaki positif ya, feedback positif, tapi ini dihubungkan ke VI, sedangkan Vref-nya itu 0 ya, Vref-nya 0. Kita lihat ini jika R1 R2 sama dengan 10 kilo, ini 12, ini minus 12, maka Vref-nya adalah 0. Ini kan Vref-nya 0. Vout-nya kita asumsikan Vout-nya dengan V1 dulu atau plus 12. Maka Vout-nya itu dapat dua tegangan ya. Tegangan pertama pada saat inputnya dari V-in, ini Vout-nya adalah ground. Jadi R1 plus R1 dibagi R2 dikali V-in. Nah, ini. Dan input yang kedua dari titik plus ini pada saat Vout-nya ini sama dengan V1, ini V-nya ground. Jadi R2 dibagi R2 plus R1 dikali Vout atau V1. Kali AOL. Karena R-nya 10 kilo 10 kilo, maka setengah V1 plus setengah V dikali AOL. Pada saat Vout-nya diasumsikan sama dengan minus V1, maka outputnya adalah seperti ini. Jadi dibalik ya, kan ini minus ya, ini minus supaya gampang. Vout sama dengan setengah V dikurangi setengah V1 dikali AOL. Nah, gini. Jadi nanti Anda akan bisa terlihat bentuk gelombang non-inverting Smith trigger-nya seperti ini. Pada saat inputnya ini positif menuju ke negatif, begitu mencapai lebih dari V referensi negatif atau V lower threshold, maka outputnya akan berubah kondisi dari plus VCC menjadi minus VCC. Nah, pada saat inputnya itu berubah dari minus menjadi positif, asal tidak melewati V upper threshold, dia akan tidak berubah output. Tapi kalau sudah melebihi dikit, dia berubah menjadi dari minus V1 menjadi positif V1. Ini seperti ini. Ini bentuk gelombangnya seperti ini. Nah, ini kebalikannya dari inverting Smith trigger yang tadi. Nah, aplikasi Smith trigger ini merubah gelombang sinus menjadi pulsa segi 4 dan yang berikut adalah signal conditioning. Signal conditioning itu adalah banyak ya. Jadi mengkondisikan sinyal supaya bisa diproses, karena sinyal itu sinyal digital disalurkan lewat kabel. Nah, kabel itu kan rawan ya, apalagi bukan koaksial ya. Yang koaksial aja rawan noise, apalagi yang non koaksial. Sehingga noise atau tegangan-tegangan liar yang masuk ke tegangan signal digital
Jadi tegangan signal digital ini bentuknya tidak segi empat lagi. Jadi segi empat ada noise-nya, jadi seperti gelombang sinus. Sehingga perlu Smith trigger untuk menghilangkan noise-nya menjadi data yang aslinya atau mendekati aslinya. Daftar pustakanya ada banyak. Ada pertama buku yang Anda bisa download ya. Design with Operational Amplifier and Analog Integrated Circuit. Ini alamat untuk op-amp komparator, voltage komparator. Ini untuk komparator yang kedua, ini untuk Smith trigger, dan ini untuk datasheet LM741. Untuk tugas PJJ 4 ini termasuk voltage comparator dan Smith trigger. Ini tugasnya 3. Yang pertama, desain rangkaian voltage comparator menggunakan IC op-amp 741 dan buktikan bahwa tegangan keluarannya itu plus VCC atau minus VCC atau 0 volt ya, menggunakan multisim online. Yang kedua, desain rangkaian inverting Smith trigger menggunakan IC op-amp 741 dan buktikan juga bahwa tegangan keluarannya saat diberi tegangan dari minus VCC menjadi plus VCC dan dari plus VCC menjadi minus VCC itu menggunakan multisim. Jadi buktikan gitu ya, Anda coba rangkaian inverting Smith trigger, terus inputnya Anda kasih tegangan yang berubah dari minus VCC menuju plus VCC. Coba lihat outputnya seperti apa, itu akan ada perubahan ya, dari plus V1 menjadi minus V1 atau ya seperti itu. Dan yang berikutnya adalah coba beri masukan itu dari plus VCC menuju minus VCC. Ulangi langkah tugas kedua menggunakan rangkaian non-inverting Smith trigger. Tapi dibalik ya, tegangan masukannya dari plus VCC sampai dengan minus VCC, dan kebalikannya lagi dari dari minus VCC menjadi plus VCC. Ini ada yang kurang ini ya, saya ubah sekalian aja. Nah, gini. Saya kira material atau pokok bahasan PJJ 4 sudah selesai. Coba kalau memang ada yang belum jelas, silahkan bertanya di WhatsApp atau di Google Classroom atau langsung di YouTube ya. Sampai di sini kita ketemu lagi insya Allah di PJJ 5. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.